mensyukuri bagi yang mengenang kembali Tuhan mempersatukan dalam ikatan perkawinan. Kita persembahkan rasa syukur itu kepada Tuhan dalam Ekaristi di sore hari ini. Pada hari ini, hari Minggu biasa ke-32, kita diingatkan oleh sabda Tuhan untuk senantiasa berjaga-jaga dan bertindak bijaksana dalam hidup kita, supaya ketika Tuhan nanti hadir, kita sudah siap sedia dengan segala persiapan. Maka Bapak Ibu, kita persiapkan pula diri kita untuk ikut misa di sore hari ini bersama dengan keluarga. Sebelum kita mendengar sabda Allah, kita mohon ampun atas dosa-dosa kita, agar layak merayakan perjamuan keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kita memuji dan memuliakan Allah dengan mendoakan madah kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau. Kami meluhurkan Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Saudara-saudari sekalian, kita persembahkan intensi doa-doa kita pribadi kepada Allah dalam Ekaristi ini. Kita gabungkan dalam doa pembuka. Kita juga berdoa mensyukuri karunia hidup perkawinan yang telah Bapak Ibu terima dari Tuhan. Serta kita juga memohon secara khusus pula di November ini mendoakan saudara-saudari kita yang dipanggil Tuhan. Semoga Allah memberikan kerahiman dan mereka menjadi pendoa dari surga bagi kita yang masih berziarah di dunia ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana, anugerahkanlah kebijaksanaan-Mu kepada kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih yang telah Engkau curahkan kepada keluarga-keluarga yang hari ini mensyukuri karunia hidup perkawinan. Semoga Engkau senantiasa mendampingi keluarga-keluarga agar mereka senantiasa mengasihi sampai akhir dengan bimbingan serta berkat-Mu. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
Kita mendengarkan sabda Allah dan merenungkannya. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu bersinar dan tak dapat layu, mudah dipandang oleh yang kasih kepadanya, dan ditemukan oleh mereka yang mencarinya. Ia mendahului memperkenalkan diri kepada yang menginginkannya. Barang siapa pagi-pagi bangun demi kebijaksanaan, tak perlu bersusah payah. Sebab kebijaksanaan itu ditemukannya duduk di dekat pintu. Merenungkan kebijaksanaan merupakan pengertian sempurna. Dan siapa yang berjaga karena kebijaksanaan, segera akan bebas dari kesusahan. Sebab kebijaksanaan sendiri berkeliling mencari orang yang patut baginya pada mereka yang mencarinya. Kebijaksanaan dijumpai pada tiap-tiap pemikiran mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Putih pakai HP aja. Putih mohon maaf, pakai HP aja. Biar suaranya keluar. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung.
Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang, jaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Hal ini kami katakan kepadamu seturut sabda Allah ini. Kita yang hidup dan masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-sekali tak akan mendahului mereka yang sudah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang meninggal dalam Kristus Yesus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Karena itu, hendaklah kamu saling menghibur dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Berjagalah dan bersiap sedialah, sebab kamu tidak tahu bila mana Putra Manusia datang. Haleluya. 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 Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu selain pelita, juga membawa minyak dalam botol mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia."
Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu menjawab, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi ketika mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Tetapi dia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasih Tuhan, saya ingin mengucapkan salam kepada Anda semua bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak, siapa saja yang ikut misa pada sore hari ini, secara khusus untuk mensyukuri ikatan perkawinan yang telah diberikan Tuhan kepada Anda dan juga kepada keluarga-keluarga di Paroki Pasar Minggu. Saudara-saudari sekalian, kalau saya melihat data yang diberikan panitia, ada banyak pasangan yang hari ini mau mensyukuri karunia hidup perkawinan. Ya. Kalau saya tidak salah membaca, ada yang sebentar lagi 50 tahun. Sepertinya akan ada, kalau saya tidak salah ya, tahun depan. Ada juga yang baru beberapa minggu menikah, ya, mungkin baru 3 minggu kali ya, sedang saya istilahkan on fire, ya, sedang on fire-nya ini yang baru-baru menikah ini Oktober akhir itu ya, saya tidak usah menyebut namanya lah, pokoknya saya melihat data ada. Apa itu on fire? Kalau saya suka nonton bola basket ya, NBA itu ya. Pemain basket NBA itu kalau sedang on fire, itu mainnya bagus. Ya, kalau pemain bertahan, dia mampu bertahan dengan baik sehingga lawan tidak mampu menembus pertahanan. Kalau dia penyerang, dia juga hebat, mampu memasukkan bola ke keranjang begitu banyak. Itulah pemain yang on fire. Maka moga-moga ini yang masih baru-baru menikah ini juga masih on fire ya, lagi on-onnya. Ya. Tetapi harapan saya tidak hanya yang baru saja menikah. Bapak Ibu semuanya yang sudah menikah belasan tahun, mungkin puluhan tahun, berusaha supaya fire-nya itu di-on-kan. Ya, di-on-kan terus supaya on fire. Fire-nya di-on-kan, artinya apinya itu dinyalakan terus ya. Jangan pernah padam api itu dalam hati. Ya, usahakan dinyalakan terus bernyala. Apa yang saya maksudkan? Fire-nya harus on, apinya harus nyala. Yang saya maksudkan di sinilah api cinta kasih dalam diri Anda sekalian. Cinta kasih antara suami dan istri itu terus dinyalakan dalam hati Anda berdua. Ya, maka api cinta kasih itu terus nyalakan. Kalau redup sedikit-sedikit ya nggak apa-apa, ya. Tetapi dikasih minyak lagi supaya nyalanya makin besar. Ya, ingat waktu awal-awal nikah
ketika masih pacaran, ketika sedang jatuh cinta. Yaitu kan sedang on-onnya, sedang fire-firenya, sedang berkobar-kobar nyala api cinta kasihnya. Nah, ingatan-ingatan itu yang dapat memupuk hidup perkawinan itu terus dapat berjalan dengan saling mengasihi satu sama lain. Perlu dicari ya, memori yang lalu, apa yang membuat cinta dalam hati itu berkobar-kobar. Ya, kalau dapat diusahakan ya dinyalakan terus sepanjang hidup perkawinan. Saya percaya itu apinya nggak padam, cuma ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang nyalanya gede. Nah, itu macam-macam ya. Yang pasti api terus bernyala. Caranya yang tahu Anda sekalian sebagai pasangan suami istri, supaya api itu terus bernyala, terus berkobar-kobar. Caranya bagaimana? Ya mungkin jalan bareng, rekreasi bareng, makan bareng bersama dengan keluarga, atau berdoa bareng, ya ikut misa bareng. Itu cara-cara ya mungkin yang membuat api cinta kasih dalam hati Anda suami istri terus berkobar-kobar. Ya. Dan moga-moga jatuh hati itu tidak sekedar ketika awal pacaran dan juga pada awal pernikahan. Moga-moga Anda juga setiap saat itu jatuh hati kepada pasangan ya. Jatuh yang enak itu kan jatuh hati, jatuh cinta. Itu jatuh yang enak itu. Ya, jatuh cinta terus kalau dapat seperti itu, saya rasa hidup perkawinan itu akan menggembirakan, membahagiakan. Nah, bagaimana caranya supaya jatuh hati, jatuh cinta kepada pasangan, yaitu yang tahu Anda sendiri tentu saja ya. Nah, kalau orang sedang pacaran ya, sedang seneng-senengnya sama lawan jenisnya, itu rasanya kan berbunga-bunga hatinya, pengen ketemu. Seolah-olah setiap hari pengen ketemu. Kalau nggak ketemu, satu hari rasanya nggak ketemu selama 24 jam. Ya, pokoknya rindu ingin ketemu. Itu orang sedang jatuh cinta. Nah, sekarang bagaimana? Ya, moga-moga dengan hidup perkawinan yang masih baru, di tengah-tengah atau sudah lama sekalipun, senantiasa mengalami yang namanya jatuh cinta, jatuh hati itu. Sehingga fire itu terus on, api itu terus berkobar-kobar. Nah, itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Kaitan dengan api yang berkobar tadi, saya ingin menghubungkan dengan sabda Tuhan hari ini, yaitu dari Injil Matius yang kita dengar. Di sana tadi juga ada kaitannya dengan api. Apa artinya? Yaitu ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Mereka menunggu ya yang ditunggu-tunggu, yaitu mempelai nggak datang-datang sampai malam. Mereka sudah capek menunggu ya, sampai mengantuk tertidur. Dan tiba-tiba mempelai itu datang tengah malam. Ya, disitulah lalu panik gadis yang bodoh itu. Karena minyaknya mereka tidak siap dan habis, sedangkan gadis bijaksana itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Minyak untuk apa? Untuk menyalakan pelita, untuk menyambut mempelai. Sedangkan gadis bijaksana itu siap menyalakan pelita, siap dengan minyaknya, supaya membantu mereka ketika mempelai itu datang. Pelita di sini bukan sekedar nyala lilin ya, yang kecil ya, seperti di gereja atau di rumah kalau kita punya lilin kecil itu bukan. Tetapi pelita di sini adalah obor ya. Kalau kita tahu obor itu kan butuh bahan bakar yang banyak, minyak yang banyak supaya nyalanya besar. Nah, itu maka butuh minyak, butuh persiapan supaya memberikan penerangan. Nah, api itu kalau dalam gereja Katolik itu melambangkan Roh Kudus. Selain melambangkan Roh Kudus, di sini saya juga mengatakan api melambangkan cinta kasih. Maka kalau saya katakan tadi on fire,
apinya bernyala, jagalah cinta kasih dalam hati Anda sekalian pasangan suami istri. Api itu terus dijaga, terus nyalakan. Kalau redup, dikasih minyak lagi supaya berkobar, dikasih bumbu lagi dalam hidup perkawinan supaya menyegarkan dan membahagiakan. Caranya pasti macam-macam, ya. Pokoknya tetap menjaga api itu agar terus bernyala. Nah, maka tentu saja di tengah situasi sulit ini, saudara-saudari sekalian, ada tantangan dalam keluarga, ya. Bagaimana mendidik anak dalam situasi pandemi, mereka sekolah secara online, harus menemani mereka. Ada juga yang kesulitan dalam hal ekonomi, kesulitan dalam beriman ke gereja. Itulah tantangan-tantangan yang ada. Tetapi tetap nyala api cinta kasih harus terus dijaga di dalam keluarga. Moga-moga enggak bosan ya, tiap hari ketemu di rumah, bekerja dari rumah, lebih banyak ketemu daripada dulu sebelum pandemi. Moga-moga tetap menyalakan api cinta kasih dalam hidup keluarga. Nah, itu poinnya yang dapat kita ambil inspirasinya dari Injil Matius hari ini, kaitannya dengan syukur ikatan atau janji perkawinan yang pernah Bapak Ibu ucapkan saat menikah pada minggu yang lalu, tahun yang lalu, atau puluhan tahun yang lalu, itu diingatkan kembali di sini dan mau disyukuri melalui perayaan Ekaristi di sore hari ini. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pesan Tuhan hari ini melalui sabda Tuhan, kita berusaha, Anda sekalian berusaha untuk menjaga nyala api cinta kasih dalam hati masing-masing suami istri, terus berkobar, membakar keluarga, anak-anak, saudara-saudari di rumah dan di sekitarnya, sehingga ketika api itu terjaga, suasana keluarga, suasana rumah tangga menjadi terang benderang, karena di sana ada kebahagiaan, ada sukacita, ada damai sejahtera, mengasihi dan mengampuni satu sama lain. Semoga sabda Tuhan meneguhkan Anda sekalian, dan dengan rasa syukur hari perkawinan pada hari ini yang dirayakan bersama, moga-moga juga membakar api cinta kasih dalam hati pasangan suami istri, dalam hati Anda sekalian. Kita senantiasa mohon kepada Roh Kudus, agar Roh Kudus juga mencurahkan berkat-Nya kepada keluarga-keluarga, kepada Anda sekalian, sehingga dalam hati suami dan istri, anak-anak, orang tua, serta keluarga, itu api cinta kasih senantiasa ada di dalam hati, di dalam keluarga, sehingga keluarga senantiasa mengalami kebahagiaan, sukacita, damai, sejahtera. Saudara-saudari, dengan kekuatan dan sabda yang telah kita renungkan bersama, kita lanjutkan perayaan Ekaristi di sore hari ini. Kita lanjutkan perayaan kita dengan mengingat kembali janji perkawinan yang pernah diucapkan, supaya senantiasa ingat mengikat satu sama lain sebagai suami istri, kekal nanti sampai Tuhan memisahkan dalam kematian. Kasih itu ada seumur hidup. Saya persilakan untuk memulai janji. Istriku, di hadapan Tuhan dan seluruh umat yang hadir di sini, karena cinta Tuhan yang telah kuterima, juga melalui Engkau dengan penuh sesal atas segala kesalahanku selama ini, terutama kepadamu, aku, Franciscus Xaverius Dimas Pradana, dengan hati yang tulus ikhlas, membarui janji pernikahan dengan Engkau, Carla Stevia Ngamelubun, yang telah satu hidup denganku selama ini. Aku berjanji akan tetap setia kepadamu dalam suka dan duka, dengan segala kelebihan dan kekuranganmu, baik di waktu engkau sehat maupun di waktu engkau sakit,
untuk tetap menjadi pasangan hidup yang baik bagimu. Aku mau semakin mencintai dan menghormati seumur hidup. Semoga Tuhan memberkati niat baikku ini. Terima kasih, suamiku, di hadapan Tuhan dan seluruh umat yang hadir di sini. Karena cinta Tuhan dan yang telah kuterima juga melalui Engkau dengan penuh sesal atas segala kesalahanku selama ini, terutama kepadamu, aku, Carla Stevia, dengan hati yang tulus ikhlas, membarui janji pernikahan dengan Engkau, Franciscus Saverius Dimas Pradana, yang telah satu hidup denganku selama ini. Aku berjanji akan tetap setia kepadamu dalam suka dan duka, dengan segala kelebihan dan kekuranganmu, baik di waktu engkau sehat maupun di waktu engkau sakit, untuk tetap menjadi pasangan hidup yang baik bagimu. Aku mau semakin mencintai dan menghormatimu seumur hidup. Semoga Tuhan memberkati niat baikku ini. Terima kasih, istriku. Saudara-saudari sekalian, mari kita bersatu hati dan pikiran kita untuk mohon kepada Allah agar Allah senantiasa membimbing hidup perkawinan keluarga-keluarga. Allah yang makasih, pada kesempatan misa hari ini kami hendak mensyukuri karunia hidup perkawinan saudara-saudari kami yang telah mereka jalani hingga saat ini. Terima kasih atas karunia cinta kasih yang telah Kau tanamkan dalam hati pasangan suami istri. Semoga Engkau senantiasa memberkati para suami, para istri dalam menjalani hidup perkawinan mereka, sehingga keluarga mengalami kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera. Ya Tuhan, bimbinglah selalu dengan Roh Kudus-Mu, agar keluarga-keluarga senantiasa mau mengasihi satu sama lain, mau mengampuni apabila ada yang bersalah, dan mereka dapat membangun keluarga Katolik yang sejati seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami percayakan saudara-saudari kami, keluarga-keluarga yang mensyukuri hari pernikahan mereka saat mereka mengikat janji di hadapan-Mu di dalam gereja. Semoga dengan janji yang telah mereka ucapkan, mereka senantiasa Kau kuatkan, Kau kobarkan api cinta kasih dalam hati, dan Kau mempersatukan mereka sampai kelak Engkau memisahkan mereka dalam kematian. Doa ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, sekarang mari kita meneguhkan iman kita dengan bersama-sama mendoakan syahadat para rasul. Mari kita bersama berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Kristus mengendaki agar kita selalu berjaga-jaga dalam menantikan kerajaan Allah. Maka marilah kita dengan penuh iman dan sikap berjaga-jaga menyampaikan doa kepada Bapa yang Maha Kasih. Bagi Bapa Suci, para uskup, dan para imam, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana menerangi dan mendampingi Bapa Suci, Bapa Uskup, dan para imam, sehingga mereka menjalankan tugas penggembalaan bagi umat Allah dengan bijaksana, sabar,
rendah hati, dan tegas. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, semoga para pemimpin bangsa selalu berada dalam lindungan Allah Bapa Maha Bijaksana, sehingga mereka selalu bijaksana, adil, dan setia dalam melayani warganya demi kesejahteraan bersama. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang meninggal secara mendadak, semoga Allah Bapa Maha Rahim mengampuni dan menerima di dalam surga mereka yang meninggal secara mendadak. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa Maha Murah meneguhkan iman kita akan kebangkitan Kristus, sehingga kita semakin mampu berjaga-jaga dan bijaksana dalam hidup sehari-hari, demi menantikan kerajaan Allah dalam diri Kristus. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah sumber kebijaksanaan kami. Berilah kami pengertian akan rencana-Mu, sehingga kami dengan giat dan penuh keyakinan menghayati hidup kami berdasarkan iman, bahwa Engkau selalu mendampingi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, kita lanjutkan perayaan kita dengan liturgi Ekaristi. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami tunjukkan persembahan ini sebagai tanda kesediaan kami memenuhi undangan-Mu dengan penuh iman dan sukacita. Perkenankanlah kami ikut serta dalam perjamuan yang Kau selenggarakan ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati
kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan uskup kami, Kardinal Ignatius Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit,
dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya yang amat suci, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi, bukalah hati setiap orang agar percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, agar hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan besertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudari, mari kita bersama mendoakan anak domba Allah. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Saudara-saudari, mari kita syukuri karunia Allah dalam hidup kita, dalam hidup keluarga-keluarga yang sudah diikat Tuhan dalam hidup perkawinan, dan kita mohon berkat Tuhan melalui Bunda Maria agar senantiasa didampingi dengan doa-doa dari Santa Maria. Kita doa satu kali, Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang makasih, kami bersyukur atas perjamuan kudus-Mu ini. Teguhkanlah iman dan harapan kami akan kehidupan baru yang Kau janjikan, seraya kami berusaha untuk selalu berjaga-jaga dengan semakin menghayati cinta kasih kepadamu dan sesama. Semoga cinta kasih yang telah Kau berikan kepada keluarga dan hidup perkawinan senantiasa terpelihara sampai akhir dan semakin membuat keluarga mengalami sukacita, bahagia, dan damai sejahtera. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apakah ada yang ingin disampaikan dari panitia? Baik, Romo. Ya, silakan Pak. Romo, Frater, Ibu Bapak sekalian, terutama paduan suara, Adel, Dimas, Uti, ada juga Tias, kemudian Regina, Carla, dan kakaknya Berto, saya maaf lupa namanya. Terima kasih banyak, sehingga misa hari ulang tahun pernikahan ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Kita perlu memberikan tepuk tangan juga, karena ada 3 pasutri yang datang dari luar paroki Keluarga Kudus Pasar Minggu. Saya lupa namanya, tapi ada yang datang dari Duren Sawit, ada yang dari Bekasi, dan satu lagi dari mana ya? Ada satu lagi dari Cililitan. Ya. Jadi ada 3 pasutri. Terima kasih sudah bergabung, dan terima kasih semuanya. Mudah-mudahan dari Misa Hub ini semuanya jadi on fire lagi. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Endamul, terima kasih kepada tim SKK yang sudah mengusahakan misa pada sore hari ini. Ada yang banyak yang ikut
saya lihat ini di depan saya kan ada TV nih. Jadi banyak ini yang ikut sampai saya susah menghitungnya. Kira-kira ada 1000 pasang lah yang ikut lah ya. Yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Itu. Ya. Juga salam juga yang dari luar paroki Pasar Minggu tadi ya. Selamat datang, selamat bergabung. Mengalami kebahagiaan bersama dalam misa pada sore hari ini. Ya. Terima kasih Bapak Ibu dan selamat kepada Anda yang mensyukuri karunia perkawinan, waktu mengikat janji dulu di depan Tuhan, di gereja, ada saksi, ada romo. Sekali lagi selamat dan semoga kebahagiaan, cinta kasih senantiasa menyertai Anda dan juga keluarga. Dan juga anak-anak, salam ya, anak-anak yang ikut. Ada cucunya Pak John saya lihat tadi di situ ya. Nama-namanya ada, tapi karena jauh sekali saya jadi susah untuk membacanya ya. Pokoknya untuk semua saja, terima kasih, selamat. Salam untuk keluarga-keluarga di rumah ya. Moga-moga akur-akur, rukun-rukun, makin dekat satu sama lain. Di tengah situasi saat ini tetap beriman, tetap menjaga api cinta kasih dan api iman. Nah, itu terus dinyalakan api imannya ya, supaya menyala makin terang dan kita juga mengalami kekuatan dari Tuhan. Minta maaf Bapak Ibu kalau ada gangguan teknis tadi, keterlambatan dalam misa dan gangguan-gangguan yang lain. Moga-moga tidak mengurangi kekusukan Ekaristi di sore hari ini yang merupakan liturgi hari Minggu biasa ke-32. Bapak Ibu yang berkesempatan hadir misa besok wilayah 3, silakan juga berpartisipasi datang ke gereja untuk ikut misa secara langsung. Yang belum dapat misa tunggu giliran saja. Dan jangan lupa juga ya, panitia sudah menyampaikan nomor rekening, ya nanti dilihat kalau ada ya, kalau nggak ada dicari di mana nih nomornya untuk menyumbang gereja, untuk operasional gereja ya, supaya terbantu untuk kegiatan macam-macam. Terima kasih semuanya untuk panitia dan mari kita mengakhiri perayaan syukur ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan serta juga semoga saudara-saudari sekalian, keluarga, komunitas diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, peran Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Walau kaya raya dan kuasa, walau cantik indah mempesona, walau pandai dan gagah perkasa, percuma tanpa cinta kasih. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Ada anak-anak juga, ada anak-anak muda juga. Kita bersyukur bersama.
atas perayaan ulang tahun perkawinan orang tua ataupun Bapak Ibu yang masih muda ataupun yang sudah tidak muda lagi ya, bukan yang ini ya. Gitu. Kalau bahasanya kan muda, remaja, tua, dan dewasa ya kan. Berarti yang sudah tidak muda lagi usia perkawinannya. Terima kasih telah mengikuti bersama. Selamat ulang tahun semuanya. Ini saya berikan persembahan kasih. Ya. Ini ada kasihnya di sini. Terima kasih. Ya. Silakan. Silakan Foto bersama dulu ya, Frater. Iya sih, boleh dong. Pasti foto dulu ya kita ya. Oke. Jangan lupa juga itu persembahan ya. kasih. Ada yang pakai laptop nggak ini? Waduh, ada sih. Pakai laptop sih. Siapa? Oke. Karena mau foto, saya hapus dulu spotlight-nya sebentar. Gimana? Setelah itu cancel spotlight. Oke. Kita mulai ya, kita foto sekarang. Itu Pak Philips. Pak Philips ini gambarnya belum ada Pak Philips. Pak Philips membolos. Pak Philips gambarnya belum ada. Pak Philip, yuk. Oke, 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Oke, yang slide selanjutnya. Ya, sekali lagi. Ayo. Kita mulai ya. Gayanya yang menarik, yang paling bagus. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Yo, ya silakan mau ngobrol-ngobrol, silakan atau mau konsumsi silakan loh. Ini yang seksi konsumsinya membagikan ya. Bisa boleh. Tadi saya sudah membagikan bahan kasih. Mana kuat kanannya? Slat solo. Mie goreng. Nah, yang dari paroki, 3 paroki yang mana ya? Dari paroki Celilitan. Jauh. Nomor rekening masing-masing nggak perlu nih ya? Perlu nomor rekeningnya. Perlu nggak nomor rekening masing-masing? Tanda kasih itu loh. Peduli kasih. Iya, jadi ke nomor rekening yang tadi lalu disebar lagi ke rekening masing-masing gitu. Yang kantong tadi. Ya paroki mana aja ya? Ya, yang dari paroki Celilitan yang mana Suryo ya? dan Eta, terus Celilitan. Oh, itu Suryo dan Eta. Selamat sore. Halo. Mas. Yang dari Bekasi? Yang dari Bekasi yang mana? Ino dan Tiara. Oh, Ino dan Tiara. Ya. Ino dan Tiara. Celilitan, Bekasi. Satu Mana lagi lagi? dari Duren Sawit. Mana ya? Sawit. Gorontalo ada nggak Gorontalo? Sawit. Puji Harsono. Dubai. Oh, ini Mas Puji Harsono. Adiknya Mas Untung. Oh, adiknya Mas Untung. Halo semuanya. Om John. Om Chandra. Ya. Ini ada Sultan dari Matoa ini. Sultan Matoa. Sultan Matoa ada juga ini. Halo Om John. Mertua apa Matoa? Matoa, Om John. Didit. Sultan mertua. Sudah setahun nggak ketemu loh. Iya Om, kangen berkutok ya Om. Ya, betul. Mana Mbak Minung? Pemilik tanah 40.000 cm. Iya, akan dibuka. Bun. Pak John, bir peletok mana Pak John? Tunggu, jangan pulang dulu ya. 3 jam lagi. 3 jam lagi. Wow.
Iya. Nah, ini pompanya mati. Lihat itu. Kita kirim ke rumah termos kosong, Om. Kita ambil termos isi, Om. Ayo. Kendi. Kalau ada yang pengen ke rumah, saya siapin mie goreng atau mie godok. Sama bir. Ini Pak Untung juga sudah lama nggak ketemu ini. Iya, Om. Kamu nggak pernah konektan ya, Om? Nanti jangan pada live grup dulu ya. Ya, Mbak Lisa, siapin tumpengnya Mbak Lisa. Benar. Tip lilin rame Ani. Mas Anto, Mbak Ika, selamat happy Ada yang ulang tahun. Tentunya Om John ulang tahun ya. Ya, itu Ari. Siapa yang ulang tahun? Ada yang ulang tahun? Ulang tahun pernikahan ya semuanya. Ini malam ini ada yang makan-makan atau enggak ya? Ada. Ada Om John. Iya, tempatnya Mbak Lisa. Open house. Ada tumpengan. Ya, open house. Saya undang makan-makan di rumah sendiri-sendiri. Pak Gunaris masih hebat, Gunaris hebat. Lalu Pak Gunaris. Bisa keluarin pisang gorengmu, Mbak. Mantap. Enaknya ngobrol-ngobrol sampai malam, Pak Untung. Langsung ngitung duit, Pak Untung. Besok, Om. Saya ngitung duit, Om. Kolektan, Om. Untung, berarti ditunggu ya Mas Untung ya? Ya. Berarti ditunggu ya. Tadi kan katanya suruh ngitung. Berarti Bapak Ibu ditunggu dong ya. Oh iya. Kirimannya PGDP. Ya, nanti ada sedikit gimmick dari tim SKK. Jadi jangan dibuat sama frater, dan nanti alamat pengambilan untuk gimmicknya akan diinfo di grup oleh Mbak ES. Mbak ES mana Mbak ES? Yang sibuk-sibuk. Nah, itu tuh loh Mbak ES. Ada yang tahu, belum tahu Mbak ES tuh yang menghubungi Bapak Ibu sekalian. Dada-dada dong. Nah, itu loh. Dada tok. Oh, yang itu orangnya baru. Yang mana sih? Aku nggak tahu ya. Malu. Yang mana sih Mbak Es? Siapa yang tanya? Rambutnya panjang, wajahnya hitam. Oh ini toh. Oh ini Mbak Es toh. Halo Mbak Es. Baru lihat ya Mbak Es. Ini banyak keluarga muda ini. Ada Mas Ari, Bu Anggun. Iya, Mas Ari. Mas Carla, Miss Carla. Keluarga mudanya. Susi belum di on. Dimas sama Adam udah bisa dinyalain belum itunya? Videonya kayak ada suara ya? Pakai TV, nggak nyala. Oh gitu. Dari nggak ketahuan. Kalau suara ada? Del, mana Del? Dimas. Kalau suaranya ada ya? Mas Roni sehat? Roni Regina. Roni Regina. Amin. Amin. Ini ada Mbak Ika sama Anton Sigit. Baik, sehat Mbak ya? Mas Anto, temanku Pak Ika. Di mata tempat. Apa lagi? Di sebelah nggak ada semua. Saya mau izin dulu ya. Mana? Ya. Mana Sultan? Terima kasih. Jangan ditutup. Ada Sultan dari Jatiwaringin datang. Jangan lupa Apa Mbak? Pisangnya jangan lupa dikeluarin. Kapan latihan gamelan lagi? Gedangnya kok bengi Mbak? Kapan latihan gamelan tuh kata Mbak Ibu? Kenapa?
Kapan latihan gamelan kok kata Mbak Ibu? Iya. Gongnya Gamelan ada siapa yang megang? aku tuh, Dit. Mas Didit. Gongnya. Gurunya masih ada nggak, Nis? Ntar aku ajarin, Mbak. Kenapa? Ntar aku ajarin. Walah, Mas Untung percaya. Cuman sekali datang kali. Ya udah besok sorenya jam 4 kita latihan gamelan. Ya. Mbak, latihan gamelan di rumah Pak Ramelan. Mas Didit. Malam Shalom. Halo. Ini ada yang belum. Oke, iya udah oke. Jangan lupa besok kirim supaya Mas Untung repot ngitungnya. Oh iya benar, jangan lupa ya. Kirim-kirim ke Mas Untung ya. Ke PGDP maksudnya. Ini Yohana Julius, nggak kelihatan fotonya juga yang mana nih? Mau kemana lagi? Frater nggak ada fotonya nih, Frater nggak ada videonya nih, Frater nih. Pamit ya. Siapa tuh yang pamit tadi? Andre mau kemana Andre? Mau ke Matoa? Mau ke Matoa. Jadi masakin air sama Om John. Om John lagi masak. Nanti kalau tidak mateng, bir peletoknya akan di WA. Iya, nungguin. Ya Om John ya? Lama. Nungguin bir peletok masih 2 jam lagi, baru habis. Ngobrol aja terus. Lisa dulu, Lisa. Itu bihun goreng. Hari ini bihun goreng ya, Lisa? Lagi goreng. Oh, lagi goreng. Nah, iya kan? Lagi goreng. Buat ngopi. Dari rumahnya Om John gitu ya? Oh. Yap. Di WA ke grup book. Dikirim fotonya ya, Om John? Bir peletoknya. Grup Om. Jadi suster. Apa kan? Om Edi mana Om Edi? Nggak ada. Oh ini? Ini ada nih. Tuh, Edi. Oh iya. Lagi bikin air panas buat ngopi. Kan ada bir peletok. Yang tadi sudah makan soto lapor. Pisang 2. Paru 1. Usus 1. Nih, saya siapin buah ini. Siapin buah ini. Om John. Macam-macam. Iya, Om. Ya. Besok pagi kita datangin Om. Berapa rumah? Besok siang ke rumah. Saya jamoni. Habis bisa ya, Om. Masih enak dijamoni, asal jangan disemoni, Om. Sudah kangen dengan teman-teman sebetulnya. Kapan ke rumah? Ada bir peletok, ada uli. Enak. Ada nasi kuning. Foto sudah dikirim tuh sama Susi, sama Dani, ada di grup. Sebelah mana? Oh, tahu. Ada. Om John, minggu depan ya kita ke rumah Om John ya. Iya. Saya siapin macam-macam, Bu. Bener loh Om, kita Bener. pagi-pagi ke rumah Om John loh. Jalan kaki lah, jalan kaki. Kita nggak besok pagi aja. Kalau nggak percaya ini. Komplit Om. Wah, Ini betul-betul loh. Besok yang kesini 5 orang dulu. Jatahin 5 ya Om. Nah, kan nggak boleh 10 orang. 5 orang.
Bawa galon ya, Om. Sebagian Bawa dipakai galon. dulu. Itu nanti nanti panitianya daftar. Siap iya. balik ke rumah. Gimana aku di luar gitu. Om John, yang penting Ya siapin lima orang. Oh iya. 5 orang. Kebetulan di rumah saya juga ada basar ibu-ibu ini sampai setengah bulan. Walah, Iya, lama amat besar ya. itu dagangan bujan macam-macam.